Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Salam kenal, namaku Nurul Aziza, mahasiswa IAIN Jember. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar IPA bersama aku. Tapi mohon maaf sebelumnya karena hanya lewat video pembelajaran, tidak tatap muka ya. Tapi kakak harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam memahami pelajaran hari ini. Karena pada akhir pembelajaran nanti kakak kasih evaluasi sedikit agar kakak tahu kalian tuh paham gak sih sama pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem akresi. Siapa yang sudah tanda tanya nih sama sistem akresi, maka simak terus ya videonya, stay tune. Ekresi termasuk dalam sistem pengeluaran pada manusia. Tubuh sebagai ciri khas makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Sistem pengeluaran pada manusia itu banyak ya adik-adik. Apa saja? Yang pertama ada defekasi. Defekasi itu apa sih kak? Defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan yang biasa kita keluarkan pada pagi hari. Apa? Yaitu feses atau tinja. Nah, ada juga nih sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih bisa digunakan atau masih bermanfaat dalam tubuh kita. Apa? Nah, ibu yang baru melahirkan itu kan ASI-nya keluar ya adik-adik. ASI itu sudah dikeluarkan tapi masih bermanfaat untuk menyusui bayi. Ada juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu sudah dikeluarkan tapi masih bermanfaat. Untuk apa? Di dalam mulut kita itu untuk pencernaan karbohidrat secara sederhana atau biasa dikatakan mengeluarkan enzim petialin. Nah, defekasi dan sekresi ini untuk sekedar pengetahuan saja ya adik-adik, karena hari ini kita tidak mempelajari tentang defekasi dan sekresi. Nah, selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi itu apa sih kak? Nah, ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, zat sisa metabolisme itu bersifat beracun ya adik-adik, jadi harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Nah, kalau tidak dikeluarkan itu akan merusak, bahkan akan berbahaya bagi organ dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengekskresikan atau mengeluarkan zat sisa metabolisme ini? Bisa dibantu dengan organ-organ dalam tubuh, yaitu ada organ ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, untuk organ ginjal itu berfungsi untuk mengekskresikan urin, kulit untuk mengekskresikan keringat, dan paru-paru untuk mengekskresikan karbon dioksida dan air. Sedangkan hati itu untuk mengekskresikan urea dan bilirubin. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada organ ginjal. Bagaimana sih pembentukan urin dan apa saja bagian-bagian ginjal? Kita akan pelajari setelah ini ya. Jadi simak terus videonya. Ginjal dalam manusia itu ada sepasang ya adik-adik, ada kanan dan ada kiri. Nah, letak ginjal manusia yang kiri itu lebih tinggi daripada ginjal yang kanan, karena ginjal yang kanan itu di bawahnya itu ada hati. Jadi letak hati itu tepat di bawah ginjal kita bagian kanan ya. Nah, jika adik-adik mau tahu seperti apa sih bentuknya ginjal, bentuk ginjal itu seperti kacang merah gitu. Nah, untuk bagian-bagian ginjal itu tentunya ada ginjal sepasang ya, kanan dan kiri. Lalu ada saluran yang jika urin kita sudah dihasilkan akan melewati saluran namanya ureter. Lalu setelah melalui saluran ureter akan ditampung pada vesika urinaria atau biasa kita sebut dengan kandung kemih. Nah, setelah itu akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi urin yang akan dikeluarkan itu melalui apa saja? Melalui saluran ureter, lalu ditampung di kandung kemih, dan akan dikeluarkan melalui uretra begitu. Nah, adik-adik, jika ginjal kita belah dengan irisan melintang, penampakannya akan seperti ini ya. Jadi ginjal itu ada beberapa bagian. Untuk bagian luarnya itu disebut dengan korteks. Lalu ada medula dan pelvis ginjal.
Nah, kita sudah mempelajari bahwa ekresi itu adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Nah, metabolisme itu apa sih, Kak? Metabolisme itu adalah segala reaksi yang terjadi di dalam sel. Nah, ginjal itu tersusun atas ribuan sel adik-adik ya. Nah, untuk sel-sel ginjal itu disebut nefron. Nah, nefron itu seperti apa bentuknya dan bagian-bagiannya? Kita akan pelajari setelah ini ya. Adik-adik, ini adalah penampakan dari nefron. Jadi bedakan ya antara nefron dengan neuron. Kalau nefron itu adalah sel ginjal, sedangkan neuron itu adalah bagian dari sel saraf. Nah, badan Malpighi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian namanya badan Malpighi. Nah, badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Nah, glomerulus ini berada di dalam kapsula Bowman. Jadi kapsula Bowman dan glomerulus itu adalah badan Malpighi. Lalu bagian keduanya itu adalah saluran-saluran atau tubulus. Nah, jadi nefron itu memiliki tubulus ya. Jadi tubulus yang pertama itu ada tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal ini nanti terjadinya tahapan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Lalu ada lekung Henle. Jadi lekung Henle ini untuk penghubung dari tubulus proksimal dan tubulus distal. Nah, setelah lekung Henle ini ada tubulus distal. Nah, tubulus distal ini akan terjadi tahapan augmentasi dan juga ada juga tubulus kolektivus. Nah, tubulus kolektivus ini adalah tempat pengumpulan atau penampungan sementara urin yang sesungguhnya begitu. Ada 3 tahapan dalam pembentukan urin. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi itu apa sih, Kak? Filtrasi itu adalah penyaringan, yaitu proses penyaringan darah. Yang disaring itu adalah darah dengan komponen-komponen yang terlarut di dalam darah. Nah, tahapan ini terjadi di glomerulus. Ibarat saringan santan yang bisa masuk atau lolos ke dalam saringan itu kan adalah yang berukuran kecil. Begitu juga di glomerulus adik-adik, yang bisa melalui glomerulus adalah zat-zat yang berukuran kecil atau mikromolekul. Sehingga pada proses filtrasi ini dihasilkan urin primer atau urin yang masih kental. Nah, di dalam urin primer itu ada apa aja? Ada air, ada garam, urea, amoniak, glukosa, asam amino, dan ion-ion. Nah, ion-ion ini seperti kalium, natrium, kalsium, sama klor gitu. Nah, kalau darah masuk di dalam tahapan ini kan di sini tidak ada darah kan. Nah, tapi kalau darah masuk pada tahapan ini pada penyaringan filtrasi berarti ada yang salah pada glomerulus, ada gangguan pada glomerulus kita. Begitu juga dengan protein adik-adik. Protein itu ukurannya besar, darah juga besar. Jadi tidak bisa tersaring. Tapi bentuk sederhana dari protein itu kan asam amino. Asam amino itu berukuran kecil dan bisa masuk pada tahapan ini atau lolos pada tahapan filtrasi ini begitu. Selanjutnya adalah tahapan reabsorpsi. Tahapan reabsorpsi itu apa? Yaitu penyerapan kembali. Penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh adik-adik. Jadi apa yang diserap yaitu glukosa, asam amino, terus juga ada ion-ion. Nah, tadi kan pada tahap filtrasi dihasilkan urin primer nih. Nah, urin primer itu akan masuk ke tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal itu terjadinya tahapan ini, yaitu tahapan reabsorpsi. Jika glukosa tidak bisa diserap kembali, apa yang terjadi? Nah, hal ini yang menjadikan adanya gula di dalam urin. Makanya kan ada orang yang mengidap penyakit yang namanya diabetes mellitus. Nah, ini dikarenakan glukosanya tidak bisa diserap kembali pada tahap reabsorpsi.
Hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder atau urin yang mulai encer nih. Apa aja kandungannya? Yaitu ada air, garam, urea, dan urobilin. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa urobilin ini yang memberikan warna kuning pada urin. Jadi kan ada biasanya ada urin berwarna kuning, ada juga yang bening. Nah, ini adalah kerja dari urobilin. Sedangkan yang menimbulkan bau pada urin itu adalah kerja dari urea. Begitu. Nah, urin sekunder itu akan terus direabsorpsi, selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus distal. Nah, di tubulus distal ini akan terjadi tahapan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, adik-adik kita telah sampai pada tahapan pembentukan urin yang terakhir, yaitu tahapan augmentasi. Di tahapan augmentasi ini terjadi pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu akan dikeluarkan berbentuk urin. Jadi hasil dari tahapan augmentasi ini adalah urin sesungguhnya, begitu. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa tahapan ini terjadi di tubulus distal dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul gitu. Nah, urin yang sudah terbentuk tadi akan dikeluarkan dari ginjal melalui saluran ureter lalu ditampung di kandung kemih. Jadi urinnya nanti akan ditampung sementara di kandung kemih. Ketika kandung kemih sudah penuh, maka kita akan merasa ingin buang air kecil. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari bahwa sistem ekresi adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Nah, jadi dalam organ ginjal ini diekskresikan berupa urin, begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, adik-adik, sistem ekresi khusus pada organ ginjal sudah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat sedikit dan banyak dari penjelasan yang kakak paparkan tadi. Semoga adik-adik paham, dan sebelum kakak akhiri, tetap semangat belajar, dan mohon maaf ya jika ada penjelasan yang masih membuat adik-adik mungkin masih bingung nih, sebenarnya gimana sih ini, tapi kakak harap kalian paham ya. Nah, kakak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.